Pemirsa, pasca insiden penembakan terhadap Brigadir J, sang adik Bribda LL Huta Barat dimutasi dari Mabes Polri ke Polda Jambi. Kabar mutasi tersebut disampaikan oleh kuasa hukum keluarga Brigadir J, Martin Lukas Simanjuntak saat mendatangi Bareskrim Polri kemarin. Martin mengungkapkan mutasi terhadap Bribda LL Huta Barat sudah berlangsung sejak beberapa hari sebelumnya, namun Martin mengaku tidak mengetahui pasti kapan adik dari Brigadir J itu resmi dipindah tugaskan oleh Mabes Polri. Kabar mutasi Bribda LL Huta Barat itu juga telah dikonfirmasi langsung oleh Kadif Humas Polri, Irjen Pol Dedi Prasetyo. Dedi Prasetyo mengatakan mutasi itu dilakukan lantaran yang bersangkutan tinggal di wilayah tersebut. Surat laporan, Pak, surat laporan. Sementara itu, anggota Komisi 3 DPR RI, Habibur Rahman menilai tuntutan untuk menonaktifkan Irjen Freddy Sambo adalah hal yang aneh. Menurutnya tidak ada alasan yang relevan untuk menonaktifkan Freddy Sambo dari jabatannya. Habibur Rahman menilai tidak ada hubungannya tempat kejadian dan motif baku tembak dengan jabatan Sambo. Menurutnya alasan tersebut tidak memiliki dasar hukum. Ia menilai penonaktifan Irjen Freddy Sambo dari jabatannya malah akan memperumit masalah dan bisa memicu asumsi liar terhadap jalannya penyidikan. Menurutnya yang dicari dalam kasus pidana adalah kebenaran material, tidak boleh terpengaruh asumsi apapun. Dan selain Pak Sugeng yang sudah berbincang tadi di studio, kita juga sudah terhubung melalui sambungan Zoom Ibu Susaning Tias Kartopati, pakar pertahanan, keamanan, dan intelijen yang juga merupakan Ketua DPP Partai Perindo, bidang Hankam dan keamanan cyber. Selamat malam, Ibu Nuning. Selamat malam, Pak Ajat. Terima kasih atas waktunya. Apa yang Anda lihat dari perkembangan kasus penembakan Brigjen J sejauh ini? Saya tadi mendengar apa yang disampaikan oleh Kapolri bahwa harus objektif, profesional, akuntabel, transparan ya. Yeah. Saya setuju dengan pendapat dari narasumber sebelum saya bahwa itu memang harus dibuktikan begitu. Jadi jangan sampai penyelidikan yang ada, hasil forensik yang ada itu justru menjadi expose ya, justru menembak sendiri, justru menembak sendiri kepada kepolisian. Ini sayang sekali ya, peristiwa ini mencoreng kepolisian Republik Indonesia yang sudah begitu dibangun dengan bagus oleh para pendahulu ya. Jadi Kapolri Jenderal Listio Sigit juga sudah membangun dengan sebaik mungkin. Ketika ini tidak dibuka secara jujur ya, nanti hasil finalnya, informasi kejadian ini publik perlu tahu. Apabila itu ada yang ditutupi, maka akan menimbulkan mengundang investigasi liar justru dari orang lain. Baik. Karena orang tidak percaya apa itu. Dan tadi saya mendengar ya dari Komisi 3, justru itu diberhentikan, dinonaktifkan sementara ya, agar objektif. Baik, ya. Jadi menurut Anda langkah yang dilakukan oleh Kapolri sudah tepat, gitu ya? Kapolri tepat sekali. Jadi ini memang harus diberlakukan seperti itu. Justru kalau tidak, maka akan muncul asumsi-asumsi liar. Ini kan supaya semua berjalan dengan baik gitu. Namun dari apa yang sudah dijalankan juga oleh tim khusus, apakah Anda menemukan secercah harapan untuk terang benerangnya kasus ini? Saya yakin polisi berupaya seprofesional mungkin dalam menangani kasus ini ya. Forensik juga pasti setepat mungkin ya. Makanya saya katakan apabila ada temuan-temuan, pada akhirnya hasil finalnya ini kan sudah dijaga di koridor oleh publik ya. Jadi memang harusnya ya menurut pandangan saya harus ada keterbukaan informasi publik gitu. Apabila ini sedikit saja ada yang ditutupi akan menimbulkan asumsi-asumsi liar dan investigasi liar. Dan itu yang harus dicegah begitu ya. Saya sih tetap begini ya Mas Ajat.
saat ini publik dan media sabarlah dulu ya. Ada azas praduga tak bersalah lah kita pegang itu ya. Tetapi kalau sudah selesai, tentu publik juga ingin tahu apa sebenarnya yang terjadi. Ini kan juga untuk azas keadilan ya. Yeah. Jangan sampai ada satu hal yang dilakukan oleh oknum dari kepolisian semena-mena dan tidak berkeadilan. Baik, gitu. Tapi kalau berbicara tentang indikator apa sebetulnya yang bisa ditujukan dalam pengungkapan kasus ini yang tadi menuju pada transparansi, akuntabel, dan profesional? Ya, ya tentu itu apabila itu memang dilaksanakan dengan sebaik mungkin, ya harus betul-betul dibuka apa yang terjadi. Tadi usulan dari Pak Sugeng untuk otopsi ulang gitu? Untuk otopsi ulang, apabila itu dimungkinkan, saya rasa ada baiknya. Supaya apa? Supaya tidak ada kebohongan di sini. Karena kan juga saya melihat ada beberapa media, justru saya tekankan media harusnya pakai azas praduga tak bersalah, tapi ada media-media yang sudah mengeluarkan di mana tusukan, di mana tembakan, itu kan juga mempengaruhi opini publik gitu. Nah, hal itu sudah dikawal oleh publik, oleh karenanya harus ada keterbukaan informasi publik dalam hal ini. Baik, gitu. ini menarik ya tadi berbicara tentang kemungkinan ada otopsi ulang. Itu bisa inisiatif penyidik atau harus ada permohonan dari keluarga? Itu tugas melekat kewajiban konstitusional penyidik. Kalau tidak dilakukan, sudah dilakukan di awal. Enggak, yang otopsi ulang ini, karena otopsi ulang pertama dipertanyakan kredibilitasnya. Orang dibilang katakan korban tembak, ternyata ada luka lain. Menjawab itu saja, kalau mau objektif, akuntabel, ya diotopsi. Itu kewajiban kewajiban hukum penyidik. Kalau tidak dilakukan, malah dugaannya ada pelanggaran prosedur. Penyidik melakukan pelanggaran prosedur. Karena ada laporan loh, ya. Ini kemudian bisa dilaporkan sebagai dugaan pelanggaran disiplin atau kode etik. Jadi yang dua kasus itu menurut Anda tidak bisa dipisahkan ya? Tidak bisa dipisahkan, itu satu tarikan napas itu. Peristiwanya kan satu, ya. Soal motif saya tidak pernah mau bicara motif ya, tetapi yang dicari adalah pembuktian kebenaran material. Orang itu mati karena apa? Ya itu loh. Dan itu kewajibannya penyidik melakukan penyelidikan, salah satunya wajib untuk otopsi. Dan untuk olah TKP ulang dan apa yang sudah dilakukan oleh pihak kepolisian menurut Anda? Iya, tapi TKP yang pertama saja kan sebelum dibentuknya tim gabungan, dugaan saya sudah rusak. Karena tidak dipasang polis lain. Wartawan-wartawan waktu datang kan tidak ada polis lain. Setelah ada tim gabungan baru nih polis lain lagi, ya. Jadi ada dugaan TKP itu sudah tidak asli, ada perlakuan. Nah, kalau ada perlakuan ini bisa dinilai sebagai menghambat penemuan kebenaran atau penemuan keadilan dalam proses hukum. Nah, penghambatan penemuan kebenaran dalam proses hukum apabila dengan sengaja itu namanya obstruction of justice. Itu ada pasal pidananya tuh, pasal 23 tuh. 233 KUH pidana tuh. Baik, jadi ada banyak hal yang memang tadi sekali lagi ini harus dibuka, tapi tadi Bu Nuning ya kita perlu untuk bersabar. Tapi bicara tentang apa yang dilakukan oleh Kapolri sampai sejauh ini, hal apa lagi sebetulnya yang penting untuk dijaga supaya ini kan juga kredibilitas institusi ya? Ya, saya di sini melihat ini bisa menjadi embrio untuk meningkatkan pendidikan mental dan psikologis dari bintara hingga perwira ya di dalam tubuh Polri, juga dalam penggunaan senjata itu kan ada aturan-aturannya ya. Sementara ini kan kita tahu ya penggunaan senjata bahkan sipil banyak yang memiliki senjata. Nah, ini kalau bisa menjadi embrio untuk penertiban lah ya. Jadi sehingga banyak hal dari peristiwa ini untuk memperbaiki lebih bagus lagi Kepolisian Republik Indonesia yang kita cintai ini. Ya, jadi selain mengungkapkan kasus seterang-terangnya tadi, ini adalah satu momentum lagi ya bagi pihak kepolisian. Momentum yang sangat baik untuk pendidikan gitu, insan Polri sehingga lebih profesional, akuntabel, transparan, bekerja juga demi kepentingan rakyat. Baik, Anda optimis bahwa ini bisa terang benderang?
Saya optimis sampai hari ini ya. Tetapi saya tadi kembali kepada keterbukaan informasi publik. Tadi Pak Sugeng sudah sampaikan juga hal itu yang terkait dengan otopsi ulang atau apa, kan banyak cara untuk keterbukaan informasi publik ya. Itu harus dilakukan karena ini sudah dikawal oleh publik dan media tuh sudah ramai sekali kan. Baik, ini mudah-mudahan menjadi catatan penting bagi pihak kepolisian. Terima kasih Ibu Susaning Tias sudah bergabung bersama kami malam hari ini, sudah berbagi Sama Pak informasi. Sugeng. Malam, Bu Dan Susaning. kami masih akan berlanjut dengan Pak Sugeng dan juga ada narasumber lain. Kita harus jeda terlebih dahulu, tetap bersama kami, tetap di MNC News Prime.